حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para alim ulama, asatidzah, tokoh masyarakat dan jamaah Masjid At-Tur rahimakumullah ajma'in, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, seba'da sholat subuh di ahad kelima kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Pada pertemuan kali ini masuk bagian 6, pemboikotan total. Mari kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum ke bagian 6, saya ingin sedikit melanjutkan yang bagian 5 ya, yang belum selesai tempo lalu, supaya nyambung. Tinggal beberapa slide lagi tempo lalu itu. Bagian 5 hijrah Habasyah ya, semoga masih ingat. Kita ulas beberapa slide tersisa tempo lalu yang belum selesai, terakhir sampai keislaman Najasyi ya, ketika beliau akhirnya nanti wafat. Jadi setelah Amr bin As melakukan lobby politik untuk memulangkan kaum muslimin ketika itu, tapi akhirnya hasilnya nol gitu ya. Amr pulang ke Mekah dengan tangan kosong, misinya gagal total. Setelah mengetahui Amr bin As pulang dengan hasil yang hampa, tangan kosong, maka orang-orang kafir Quraisy mulai berani melakukan intimidasi fisik kepada Rasulullah. Beberapa di antara yang melakukan adalah Utaibah bin Abi Lahab. Jadi ketika Rasulullah sedang beribadah di Masjidil Haram, Utaibah ini kemudian mencaci maki Rasulullah dengan sedemikian rupa, dan dia meludahi wajah Rasulullah, tapi untung Rasulullah sempat menghindar sehingga ludahnya tidak mengenai wajah Rasulullah. Ada juga Uqbah bin Abi Mu'id, ini lebih berani lagi. Ketika Rasulullah sedang sujud, tengkuk beliau diinjak ya. Jadi kalau kita sedang sujud, tengkuknya ini diinjak oleh Uqbah. Jadi kita bisa bayangkan betapa tidak beradabnya ya Uqbah ini. Lain hari kemudian dia saat Nabi juga sedang sholat melilitkan selendangnya gitu, sorban kalau kita ya, di ke leher Nabi, kemudian ditarik sampai Nabi terjengkang ke belakang. Keduanya ini didoakan kebinasan oleh Nabi, dan nanti keduanya juga mati dalam kekafiran. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utaibah dan Uqbah ini membuat orang-orang kafir Quraisy lainnya juga berani. Maka ketika Nabi hari-hari berikutnya juga sedang beribadah di Masjidil Haram, sekelompok orang-orang kafir Quraisy kemudian melakukan intimidasi fisik ya, mulai dari mencaci, akhirnya kemudian memukul. Untung kemudian Nabi ditolong oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar yang kemudian dikabari bahwa Nabi sedang diintimidasi di Masjidil Haram, segera bergegas ke sana dan kemudian menolong Nabi. Sebetulnya Nabi itu secara fisik sangat kuat, beliau itu petarung ya. Tapi Nabi memilih tidak melakukan perlawanan karena momentumnya tidak tepat ya. Belum masanya kemudian
umat Islam termasuk Nabi melakukan perlawanan secara fisik. Nah, ini kondisi yang dihadapi setelah misi Amr bin As gagal ya. Itu masih terjadi di tahun 5 dan kemudian tahun 6 Bi'sah. Nah, yang perlu dicatat di periode ini ya, di antara dakwah jahriyah di tahun 4 Bi'sah sampai 7 Bi'sah adalah masuk Islamnya Hamzah dan Umar nanti ya, selang beberapa hari. Hamzah masuk Islam di tahun 6 Bi'sah. Tidak disebut di sirah bulannya, tapi di tahun 6 Bi'sah. Awal mulanya adalah Abu Jahal itu memaki Nabi dengan makian yang luar biasa, bahkan kemudian sampai memukul kepala Nabi dan Nabi berdarah. Lalu ada seorang budak Abdullah bin Jad'an yang melihat kejadian itu dan kemudian diceritakan kepada Hamzah. Hamzah pulang berburu, tentu secara psikologis juga sedang membara begitu ya, namanya orang berburu itu kan semangatnya sedang luar biasa. Pulang membawa buruan, mendengar cerita seperti itu, maka solidaritas ya, kita sudah membahas di awal sekali, ada tradisi jiwar di masyarakat Arab. Kalau kehormatan salah satu baninya di nista itu, maka pantang untuk kemudian tidak melakukan pembelaan, pasti melakukan pembelaan. Itu tradisi di masyarakat Arab ketika itu. Maka ketika Sayyidina Hamzah dikabari seperti itu, kemudian Hamzah segera menemui Abu Jahal yang sedang berada di Masjidil Haram ya, ada di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu berarti sebelah timur Ka'bah ya. Kalau kita pernah berkunjung ke sana, itu posisinya di sebelah timur Ka'bah, Darun Nadwah itu. Lalu Hamzah mengonfirmasi dan ternyata benar, maka tidak pakai banyak bicara, Hamzah langsung memukuli Abu Jahal sebagai bentuk pembalasan terhadap intimidasi fisik yang dilakukan kepada Rasulullah. Dan tidak ada yang berani kemudian menghalangi, karena Hamzah itu memang dikenal sebagai satria ya, bahkan nanti dijuluki sebagai singa Allah. Dan kemudian Hamzah supaya Abu Jahal merasa semakin kesal begitu ya, maka dia berpikir tidak ada ungkapan lain yang membuat Abu Jahal merasa dibalas demikian rupa kecuali pernyataan keislaman. Akhirnya Hamzah di depan forum itu, di depan Abu Jahal itu menyatakan bahwa beliau sudah mengikuti agama Nabi Muhammad. Setelah pernyataan itu, Hamzah berpikir, merenung beberapa hari, sempat juga mendatangi Nabi, menceritakan peristiwa yang dilakukannya, dan Nabi mempersilakan Hamzah untuk merenung dan memikirkan pernyataannya itu, apakah kemudian sungguh-sungguh atau juga masih lontaran emosional untuk membalas perlakuan Abu Jahal. Tapi setelah beberapa hari kemudian Hamzah merenung, akhirnya Hamzah menguatkan tekadnya, komitmennya, niatnya untuk masuk dalam agama Islam. Sejak saat itu Islam sudah mulai semakin kuat dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi ya, yang seusia dengan Nabi. Nah, yang lebih mengejutkan orang-orang kafir Quraisy adalah peristiwa keislaman Umar bin Khattab, masih di tahun 6 Bi'sah, selang beberapa hari dengan keislaman Hamzah. Latar belakangnya saya kira kita sudah sama-sama mengetahui ya, kita refresh poin-poin intinya. Jadi Umar itu sebetulnya sudah beberapa kali menyimak bacaan Quran Nabi saat Nabi beribadah di Masjidil Haram ya. Di antara surat yang disimak ada surat Al-Haqqah ya, yang dibaca oleh Nabi, dan Umar merasa ayat yang dibaca Nabi memang ayat dari Allah, bukan atau mustahil buatan Nabi, karena ayat-ayat itu ayat-ayat yang tidak biasa dalam syair-syair orang Arab. Jadi Umar sebetulnya sudah menyimak,
Nah, namun kemudian karena Umar juga merasa perpecahan yang muncul di masyarakat Arab ketika itu, jadi ada suami yang berpisah dengan istrinya, ada anak yang berpisah dengan orang tuanya gara-gara memeluk agama memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Umar sebagai salah satu tokoh Bani Adi merasa perlu menjaga persatuan terutama di Baninya, lebih besar lagi di suku Quraisy. Maka Umar berpikir, jadi motifnya adalah itu ya. Jadi sebetulnya secara personal tidak ada kebencian kepada Nabi, tetapi Umar lebih melihat bahwa faktanya masyarakat mulai berpecah gara-gara sebagiannya masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka Umar melihat salah satu cara untuk menyatukan kembali suku Quraisy adalah dengan menghentikan dakwah Nabi. Maka ketika itu beliau sempat berniat membunuh Nabi. Di perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini sudah masuk Islam, melihat Umar menghunus pedang, ya tentu dia kemudian merasa khawatir, dan setelah ditanya mau kemana, mau mencari Muhammad untuk dibunuh. Maka Nu'aim ini berpikir untuk mengalihkan sejenak agar beliau bisa mengabari Rasulullah yang tengah berada di Bukit Sofa, di rumah Al-Arqam. Al-Arqam itu rumahnya di atas Bukit Sofa. Kalau sekarang Bukit Sofa itu tidak jauh dari tempat sa'i ya. Kalau kita ke tempat sa'i itu nanti melewati Bukit Sofa, tapi sudah sedikit diratakan, tapi masih ada sisa. Kita bisa melihat Bukit Sofa itu. Lalu Nu'aim mengatakan bahwa lebih baik mengurus keluarganya dulu, karena adiknya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid, ini sahabat ke-10 ya yang dijamin surga. Sa'id bin Zaid ini sudah masuk Islam, mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka mendengar itu Umar sangat marah ya, karena selama ini Umar, atau motif utamanya sebenarnya Umar menjaga keutuhan Bani Adi. Begitu mendengar adik dan suaminya masuk Islam, maka Umar semakin marah dan akhirnya memutuskan memilih ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, Umar mendengar bacaan surat Toha sedang dibaca oleh adiknya, suaminya, dan Khobab bin Al-Arad yang sedang mengajarkan keduanya ayat-ayat Allah yang diterima oleh Nabi. Jadi setiap Nabi menerima wahyu kemudian disampaikan kepada para pengikutnya. Surat Toha Umar mendengarkan, dan seperti biasa sebagaimana mendengar bacaan Nabi, Umar juga merasa ini adalah ayat-ayat Allah. Enggak mungkin ini adalah buatan Nabi Muhammad. Lalu Umar kemudian masuk, Fatimah terkejut, Sa'id, Khobab langsung bersembunyi, kemudian meminta lembaran yang dibaca itu. Sebelumnya menampar adiknya dulu, sampai adiknya kemudian, sebelum menampar adiknya, Sa'id juga dipukul, terjatuh, kemudian Fatimah membela, adiknya ditampar oleh Umar. Nah, di situ Umar kemudian terhenyak, karena ini juga tradisi di masyarakat Arab, pantang seorang laki-laki memukul seorang perempuan, itu sangat aib. Jadi Umar merasa bersalah dan kemudian meminta lembaran yang dibaca oleh adiknya. Kata adiknya, nggak boleh, karena kamu masih najis, ya, tidak boleh menyentuh sohifah yang suci ini. Disuruh mandi dan berwudu. Akhirnya Umar mandi dan berwudu, baru diserahkan sohifah itu, lembaran-lembaran itu, dan dibaca oleh Umar. Disitulah kemudian Umar merasa tersentuh hatinya dan bertanya, di mana rumah Nabi, atau di mana Nabi sekarang? Khobab langsung keluar dan kemudian diantar oleh Khobab. Karena Khobab ini mendengar doa Nabi, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan keislaman salah satu dari dua Umar. Nah, kata Khobab, aku berharap doa itu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Satu lagi Amr bin Hisam, Abu Jahal. Tapi Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Umar ketemu menuju rumah Al-Arqam, tapi masih sambil menghunus pedang, lupa untuk disarungkan. Sampai di sana mengetuk pintu, Hamzah ada di sana. Semua terkejut, tapi kata Hamzah, bukakan saja. Kalau Umar berniat baik,
kita sambut, tapi kalau dia berniat buruk, biar aku yang menghadapi. Nah, pintu dibuka, seketika Nabi juga kemudian menyambut Umar, mengangkat kerah Umar gitu ya, dan mengatakan, awalam tuslim ya ibnal Khattab, apakah belum tiba masanya bagi engkau wahai Umar ibnu Khattab untuk memeluk Islam? Kata Umar, ya. Umar baca syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika semua bertakbir, dan kemudian umat Islam, ya kalau bahasa kita sekarang, melakukan konvoy lah ya, publikasi ya. Dengan masuknya Umar itu keluar gitu ya, di bawah pimpinan Umar sebelah sayap kanan, Hamzah sebelah sayap kiri. Jadi sudah mulai menunjukkan keberanian dalam dakwah Islam. Maka beberapa sahabat memberikan testimoni. Sebelumnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq in mitna wa in hayyina. Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran meski kita mati ataupun kita hidup? Jadi Sayyidina Umar mengatakan, harusnya kita ini berdakwah secara terbuka. Kenapa kita tidak lebih berani lagi untuk dakwah terbuka? Padahal kita dalam kebenaran. Qala bala, kata Nabi, ya betul. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum alal haqqi wa in mittum wa in huyyitum. Engkau dalam kebenaran, kalian dalam kebenaran, meski kalian mati ataupun hidup. Jadi Nabi membenarkan bahwa kalian semua dalam kebenaran, baik konsekuensinya kemudian mati dalam perjuangan kebenaran ini, ataupun kemudian berhasil memenangkan dakwah ini, kalian hidup. Nah, maka kemudian melakukan konvoy terbuka dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Nah, maka beberapa testimoni dari sahabat, wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu ma kunna naqdiru an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar. Ya, kami itu baru mampu sholat di depan Ka'bah ketika Islamnya Umar. Jadi sebelumnya tidak semua sahabat berani sholat di depan Ka'bah secara terbuka sampai masuk Islamnya Umar. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga mengatakan, lamma aslama Umar zaharul Islam wada ilaihi alaniyah. Nah, tatkala Umar masuk Islam, maka tampaklah ya, dakwah Islam dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Dan beberapa ibroh di periode ini yang bisa kita catat sambil merefresh di pertemuan awal, strategi menjaga agama dan melanjutkan dakwah. Jadi hijrah Habasyah ini adalah strategi Nabi untuk melanjutkan agama, menjaga agama dan melanjutkan dakwah. Kemudian dalam konteks hijrah itu, kriteria yang perlu diperhatikan adalah keadilan dan kesolehan pemimpin. Ketika pilihannya tidak ideal, tidak ada satupun negeri Islam, maka lihatlah keadilan dan kesolehan pemimpinnya, dalam hal ini Najasyi. Lalu urgensi diplomasi politik dalam dakwah. Terkadang dalam dakwah juga harus menghadapi diplomasi politik. Maka perlu ada juru bicara yang fasih, yang mampu mengcounter ya, opini yang dibangun oleh lawan-lawan dakwah. Ya, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib mampu mengcounter diplomasinya Amr bin As yang sudah kita bahas. Lalu strategi komunikasi dalam dakwah juga menjadi sangat penting. Bagaimana Ja'far kemudian menguatkan atau memilih bacaan surat Maryam ya, ketika ditanya adakah sesuatu yang kalian dapatkan atau diajarkan oleh Nabi, Ja'far memilih surat Maryam karena di situ ada konteks kisah Isa bin Maryam. Fitrah berislam, ini Umar dan Hamzah ya, bagaimanapun setiap orang itu ada fitrah dasarnya, yaitu kecenderungan kepada Islam ya, bertauhid di surat Al-A'raf ayat 172. Maka ini adalah peluang bagi dakwah dalam dakwah untuk bisa mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh yang itu berpengaruh akan menguatkan gerakan dakwah. Maka urgensi kekuatan bagi gerakan dakwah ini adalah dengan masuk Islamnya orang-orang yang kuat, tokoh-tokoh masyarakat seperti Hamzah dan Umar. Ketika keduanya berislam, maka ini menambah posisi dan kekuatan dakwah Islam. Ini barangkali ya di periode Habasyah kemarin yang belum sempat kita
bahas. Sekarang kita dilanjutkan. Semoga cukup ya, insyaallah. Kita sedikit percepat saja. Jadi setelah Hamzah dan Umar masuk Islam, dakwah Islam semakin terbuka, diserukan kepada orang-orang kafir Quraisy di sana dengan lebih terbuka. Bahkan bukan hanya Nabi, para sahabat lain juga sudah mulai berani untuk berdakwah secara terbuka, ya, terutama tentu Umar dan Hamzah. Ya. Nah, maka ini kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka berpikir keras bagaimana menghalangi dakwah Nabi ini. Islam sudah punya kekuatan dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Maka kemudian di tahun 7 Bi'sah, tahun 7 kenabian, mereka melakukan permufakatan yang sangat jahat, melakukan pemboikotan. Ini latar belakangnya ada 3 setidaknya. Gagalnya berbagai upaya kafir Quraisy menghalangi dakwah Islam, kemudian umat Islam semakin kuat dengan keislaman Umar dan Hamzah, dan ketiga mereka juga berpikir ancaman pengaruh meluasnya dakwah Islam di Habasyah. Mereka khawatir Najasyi nanti masuk Islam, dan betul Najasyi masuk Islam, tapi kemudian atau walaupun menyembunyikan keislamannya. Nah, maka orang-orang kafir Quraisy itu rapat di Bani Kinanah mendiskusikan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi. Maka muncullah ide dari kata Nabi, Fir'aun hadhil ummah, ya, Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal, untuk melakukan boikot total. Ini luar biasa kalau kemudian kita lihat dari sisi perspektif sosiologis, ya, bagaimana sebuah komunitas yang tidak besar, sedikit, diboikot total, ya, tidak dikasih akses kepada makanan pokok, pernikahan, dan juga aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Aktornya adalah Abu Jahal, yang menuliskannya adalah Bagid bin Amir. Nanti ini didoakan oleh Nabi agar tangannya lumpuh, ya, karena yang menuliskan perjanjian pemboikotan ini dan digantung di dinding Ka'bah. Jadi Abu Jahal mengusulkan kita boikot saja, ya. Alla yunakihuhum wa la yubayi'uhum wa la yujalisuhum wa la yukhalituhum wa la yadkhulu buyutahum wa la yukallimuhum hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatli. Jadi kata Abu Jahal, kita tidak boleh, ya, menikahi atau menikahkan, membeli atau menjual dari mereka, ya, saling duduk dengan mereka, kemudian yukhalituhum, berbaur dengan mereka, tidak boleh berbaur dengan mereka, dan tidak bertamu ke rumah mereka, juga tidak berbicara dengan mereka sampai mereka Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Nah, jadi ini pemboikotannya, tidak menikahi atau menikahkan. Jadi menikahi perempuan-perempuan Bani Hashim atau menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki Bani Hashim. Tidak saling berjual beli, ya, membeli ataupun menjual. Tidak berinteraksi, ya, tidak bertamu, dan bahkan tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib sampai mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Tujuannya apa? Agar muslimin menyerah dan meninggalkan Rasulullah. Karena bisa dibayangkan, kebutuhan dasar manusia itu adalah makan. Kalau sudah diputus akses itu, tentu akan sangat sulit sekali. Jadi kalau Gaza diblokade, itu sebetulnya sudah dari dulu. Strategi untuk melemahkan perjuangan adalah embargo, boikot, ya, blokade, putus pasokan makanannya. Nah, ini yang dialami Nabi dan kaum muslimin pada tahun 7 Bi'sah, 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. 3 tahun, bayangkan lamanya. 3 tahun tanpa akses bahan makanan sama sekali. Akhirnya Abu Thalib kemudian, jadi Shahifah itu kemudian digantung di depan Ka'bah supaya semua orang Quraisy mengetahui tentang Shahifah itu, lembaran-lembaran perjanjian itu. Maka Abu Thalib kemudian mengonsolidasi Bani Hashim dan Bani Muthalib di Si'ib Abu Thalib,
Ini kalau sekarang kurang lebih kondisinya sudah jadi pelataran. Nah, jadi dulu si Abu Thalib itu di antara Bukit Abu Qubais, itu kan ada bukit ya, kalau kita keluar dari Mas'a itu, keluar di pelataran Masjidil Haram bisa ngelihat. Dan itu ada bangunan rumah yang di bawah itu. Di situ diyakini sebagai tempat lahirnya tokoh-tokoh Quraisy, Bani Hashim ya. Hashim, Muthalib, kemudian Abdul Muthalib, Abdullah, termasuk Nabi Muhammad lahir di rumah itu yang sekarang jadi maktabah ya. Kalau kita pernah ke sana pasti tahu ini ya. Itu dulu si Abu Thalib di situ. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib berkumpul di situ. Dikumpulkan oleh Abu Thalib. Tujuannya apa? Untuk konsolidasi, memastikan tidak ada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang kemudian tertinggal sehingga terkatung-katung dan tidak dalam pengawasan Abu Thalib, karena pemimpinnya adalah Abu Thalib. Lalu sebisanya mengakses bantuan kerabat secara rahasia untuk suplai makanan. Misalnya Hakim bin Hizam itu selalu sembunyi-sembunyi mengantarkan makanan kepada muslimin karena dia adalah keponakannya Bunda Khadijah. Ya, ada Abu Al-Bukhturi yang masih punya kekerabatan dengan Bani Muthalib juga mengirimkan bantuan makanan. Tapi kemudian ketika ketahuan diputus sama sekali, betul-betul ditutup aksesnya. Sehingga muslimin betul-betul mengalami masa yang tidak ada makanan sama sekali, mereka kelaparan, akhirnya memilih memakan apapun yang bisa dimakan. Dedaunan, kulit-kulit hewan, dan seterusnya, itulah yang bisa dimakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi sangat menderita, tapi mereka solid di Syi'ib Abu Thalib itu. Selain itu, Abu Thalib juga merasa khawatir keselamatan Nabi sewaktu-waktu terancam. Maka setiap malam Nabi itu pindah-pindah tempat tidur supaya orang-orang kafir Quraisy tidak tahu di mana malam ini Rasulullah bermalam, di tenda mana ya. Walaupun Nabi punya, di situ ada rumah Nabi ya dengan rumah Bunda Khadijah, tapi atas saran Abu Thalib Nabi harus berpindah-pindah supaya tidak terdeteksi Nabi bermalam di mana, karena mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Jadi bisa dibayangkan selama 3 tahun itu dalam situasi yang sangat sulit. Kemudian dalam 1 tahun tentu ada bulan-bulan haram yang orang-orang kafir Quraisy juga menghormati itu, yaitu 4 bulan ya, terutama di bulan haji, maka itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk mengakses bantuan. Karena ada orang-orang di luar Mekah yang berhaji, tapi orang-orang kafir Quraisy sudah sangat jeli juga. Mereka segera memutus ataupun sudah memborong habis jualannya supaya tidak sempat menjual kepada muslimin, atau mereka membuat kesepakatan agar menjual dengan harga yang sangat tinggi sehingga muslimin tidak mampu membelinya. Nah, jadi upaya ini pun tidak memperoleh hasil yang cukup. Dalam 3 tahun itu muslimin betul-betul diuji keimanannya. Tujuan orang-orang kafir Quraisy ini tadi ya supaya muslimin menyerah, tapi faktanya ternyata tidak ada satupun muslimin yang murtad, yang keluar dari Islam dan meninggal Nabi. Bahkan Bani Hashim, Bani Muthalib yang masih kafir itu juga tetap solider ya, kokoh dalam barisan Bani Hashim dan Bani Muthalib di bawah kepemimpinan Abu Thalib. Nah, kemudian sebetulnya tidak semua orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy itu sepakat dengan pemboikotan itu. Karena bagaimanapun secara manusiawi itu di luar batas kemanusiaan. Ya, memutus kekerabatan, memutus suplai bahan makanan, ya, memutus komunikasi sama sekali, ya, jadi pernikahan, jual beli, komunikasi, interaksi itu diputus sama sekali. Ini sebetulnya juga di luar batas-batas kemanusiaan. Jadi ada isu yang lebih besar daripada isu konfrontasi antar
umat muslim dan kafir Quraisy secara akidah, tapi juga kemudian isu kemanusiaan yang dilihat oleh Hisham bin Amir. Hisham bin Amir ini kemudian menemui Zuhair bin Abi Umayyah. Terjadi pembicaraan di antara keduanya. Poin intinya adalah apakah kita tidak merasa kasihan gitu ya terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang mereka menderita karena pemboikotan itu, yang sebetulnya kita tidak setuju sebenarnya. Maka Hisham di antara kutipannya ya dalam sirah, ya Zuhair, ya, aradita an ta'kulat ta'am wa tashrabus syarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam. Wahai Zuhair, apakah kamu ridho kamu bisa makan, bisa minum, sementara saudara-saudaramu kondisinya sebagaimana yang kamu ketahui? Jadi penderitaan itu sebetulnya sudah diketahui oleh sudah jelas, pasti bisa membayangkan ya seperti apa menderitanya. Faqala waihak, kata Zuhair, celaka engkau. Fama asna'u wa ana rajulun wahid. Apa yang bisa aku lakukan karena aku adalah laki-laki yang sendiri. Aku sendirian gitu ya. Amma wallahi law kana ma'i rajulun akhar lakumtu fi naqdiha. Kata Zuhair lagi melanjutkan, demi Allah, jika ada satu lagi laki-laki lain, maka aku akan berdiri tegak untuk memutuskan atau membatalkan perjanjian pemboikotan itu. Kata Hisham, qala qad wajadta rajulan. Kamu sudah dapatkan laki-laki itu. Qala faman huwa? Siapa dia? Qala anak, saya. Qala lahu Zuhair ibghina rajulan salisan. Kalau begitu ayo kita cari lagi laki-laki ketiga, orang ketiga. Lalu Hisham dan Zuhair kemudian menemui Mut'im bin Adi, Mut'im ya. Mut'im bin Adi, lalu kalimatnya sama kurang lebih dialognya, kita cuma bertiga, ada nggak laki-laki orang keempat, ayo kita cari. Maka mereka menemui Abu al-Bukhturi bin Hisham. Kata Abu al-Bukhturi juga, kita cuma berempat, kita cari lagi satu lagi. Maka mereka menemui Zam'ah bin al-Aswad. Maka inilah 5 tokoh Quraisy dari baninya masing-masing. Walaupun mereka masih kafir, ini posisinya mereka masih kafir semua, tapi kemudian melihat dalam fitrah kemanusiaannya ini sudah di luar batas kemanusiaan. Kalau mau berkonfrontasi ya tidak dengan cara seperti itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy di Masjidil Haram. Seperti biasa ya, ada tradisi mereka berkumpul-kumpul di Masjidil Haram, terutama di Darun Nadwah. Lalu Hisham pidato lebih awal. Kata Hisham, ya ahlal Makkah, anak kulat to'am, wa talbasus siyab, wa banu Hashim halaka. Wahai ahlu Mekah, sampai hatikah kita bisa makan, ya, berpakaian, sementara Bani Hashim itu hancur, mereka binasa. La yuba'u wa la yabta'u. Tidak ada yang membeli dan menjual kepada mereka. Wallahi la aq'adu hatta tashaqqa hadhihi sahifah al-qatiyah al-zalimah. Demi Allah, aku tidak akan duduk, kata Hisham, ya, dia pidato sambil berdiri, sampai dirobek perjanjian yang memutus kekerabatan ini dan sangat zolim ini. Jadi Hisham pidato di depan orang-orang kafir Quraisy, lalu Abu Jahal menyanggah. Tidak benar, jangan disobek. Ya, kurang lebih gitu kalau kita baca di sirah ya. Kita semua sudah menyepakatinya. Kata Zam'ah, tidak, kami tidak pernah menyepakati itu. Itu hanya kesepakatan beberapa bani atau kabilah di antara kalian saja. Kami tidak pernah menyepakati. Kata Abu al-Bukhturi, saya juga tidak pernah menyepakati. Zam'ah betul, kami tidak pernah menyepakati. Lalu Mut'im,
Mut'im juga membalas hal yang sama. Kami juga tidak pernah menyepakati perjanjian pemboikotan yang sangat zalim itu. Tapi Abu Jahal berkeras. Nah, maka datanglah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu datang ke situ karena diinformasikan oleh Nabi. Nabi dapat wahyu bahwa lembaran Shahifah perjanjian atau pemboikotan yang digantung di Ka'bah itu sudah dimakan rayap, kecuali bagian yang ada nama Allahnya. Nah, Nabi mengatakan kepada Abu Thalib, maka datanglah ke Masjidil Haram. Abu Thalib datang ke Masjidil Haram, sedang terjadi perdebatan antara Hisham, Zam'ah, Abu al-Bukhtari, Mut'im bin Adi dengan Abu Jahal. Maka kata Abu Thalib, gini saja, saya datang diinformasikan oleh Muhammad bahwa begini, seperti tadi disampaikan. Kalau ucapan Muhammad benar, maka batalkan pemboikotan ini. Kalau ucapan Muhammad keliru, silakan lanjutkan. Itu kata Abu Thalib. Oke, kata Abu Jahal, ini fair. Maka mereka bersama ke bagian dinding Ka'bah yang di situ digantung Shahifah pemboikotan. Dan ternyata lembaran-lembaran itu betul sudah habis dimakan rayap, kecuali bagian yang tertulis Bismikallahumma. Itu yang tidak dimakan rayap. Nah, maka atas dasar itu terbukti kebenaran ucapan Nabi, akhirnya pemboikotan pun dihapuskan. Sejak ini tahun 10 Bi'sah, jadi sudah 3 tahun lamanya menderita. 3 tahun baru kemudian pemboikotan itu dihapuskan, dan umat muslim atau Bani Hashim dan Bani Muthalib secara umum, Muthalib ini adiknya Hashim ya, adiknya Hashim, nanti Hashim itu punya anak namanya Syaibah dari Salmah ya, tapi karena Hashim wafat, dibawa dari Madinah itu oleh Muthalib, dibawa ke Mekah, orang-orang mengira itu budaknya Muthalib, maka disebutlah Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu kakek Nabi. Jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah Hashim dan Muthalib anak dari Abdi Manaf ya. Ini dihapuskan dan akhirnya umat muslim kembali beraktivitas secara normal. Nah, namun orang-orang kafir Quraisy kemudian terus melakukan upaya mereka. Selepas dari pemboikotan, Abu Thalib beberapa bulan kemudian mulai sakit. Sakitnya cukup parah karena usianya juga sudah 80 tahun. Terlebih menjalani masa sulit 3 tahun, itu juga berpengaruh terhadap fisiknya. Nah, saat Abu Thalib sakit itulah orang-orang tokoh Quraisy ya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan 25 dan tokoh-tokoh lainnya, jumlahnya 25 orang. Itu mereka bernegosiasi dan bersepakat menemui Abu Thalib. Inilah saat-saat terakhir yang bisa kita lakukan untuk membujuk Abu Thalib supaya Abu Thalib mau membujuk keponakannya agar menghentikan dakwahnya. Maka mereka datang menemui Abu Thalib, membuka komunikasi bahwa kamu sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudahlah kita hentikan saja konfrontasi ini. Lebih baik sampaikan kepada Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Kurang lebih itu pesannya, dan kami akan memberikan tebusan apapun yang diminta. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, datang, kemudian Abu Thalib menyampaikan sebagaimana pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tahu yang datang itu adalah pimpinan-pimpinan semua, pimpinan Quraisy. Pimpinan itu biasanya naluri kepemimpinannya, naluri kekuasaannya itu kan lebih dominan. Maka Nabi Muhammad kemudian mengatakan, wahai para pembesar Quraisy, tidakkah kalian mau aku ajarkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian akan menguasai bangsa Arab dan juga bangsa non-Arab. Kan naluri kepemimpinannya muncul tuh. Pemimpin kalau ditawari begitu sama kayak sekarang ya, mau nggak jadi Presiden Republik Indonesia di antara tokoh-tokoh ini gitu kan. Oh, mau pasti. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, kurang lebih begitulah kata Nabi. Mau nggak saya ajarkan gitu ya, satu kalimat yang jika kalian ikuti kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab. Artinya jadi pemimpin bangsa Arab dan juga bangsa non-Arab.
Wah, kata Abu Jahal yang paling tertarik Abu Jahal, karena Abu Jahal ini memang pemimpin Quraisy kan. Apa itu Muhammad? Nah, jangankan 1 kalimat, 10 kalimat juga kami siap gitu. Asalkan kami bisa menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Maka kata Nabi, qala taqulun la ilaha illallah wa takhluuna ma ta'buduna min duni. Kata Nabi, kalian ucapkan la ilaha illallah dan tinggalkan segala yang kalian sembah selainnya. Begitu mendengar itu, Abu Jahal memang kekafirannya tuh luar biasa. Summa qalu, kemudian mereka berkata, aturidu ya Muhammad an taj'ala al-alihah ilahan wahidan. Wahai Muhammad, apakah kamu ingin kami tinggalkan sesembahan-sesembahan itu dan menjadikan Tuhan yang disembah hanya satu? Inna amrukal ajib. Sungguh perkataanmu itu aneh. Jadi sebelum peristiwa ini, orang-orang kafir Quraisy itu didakwahi oleh Nabi kan supaya menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang esa. Mereka kan kalimatnya sama, apakah kami harus mengganti Tuhan-Tuhan yang banyak dengan satu Tuhan saja? Ini gimana logikanya? Nah, sebetulnya Nabi sudah pernah menjelaskan, pakai logika, pakai nalar. Gini kata Nabi, bayangkan kalian jadi budak, tapi tuan kalian itu banyak. Tuan kalian misalnya sebut 10. Bandingkan dengan kalian punya tuan cuma 1. Kalian pilih mana? Kata orang-orang kafir, ya kami pilih yang punya tuan 1 sajalah. Kalau punya tuan 10, repot kita. Satu maunya begini, satu maunya begitu, satu maunya beda lagi. Jadi kita pasti akan lelah mengikuti kemauan tuan-tuan yang banyak itu. Kita memilih menjadi budak dari satu majikan saja, satu tuan saja. Udah jelas pasti keinginannya hanya satu orang, nggak akan ada perbedaan keinginan. Satu begini, satu yang beda lagi. Kata Nabi, nah begitulah logikanya. Kenapa kita harus menyembah hanya kepada Tuhan yang satu? Tapi begitu dijelaskan itu tetap aja mereka nggak masuk juga logikanya. Nah, ini kalimatnya persis terulang ketika Nabi menyampaikan agar menyembah hanya kepada Allah, yang meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Kata Abu Jahal begitu, apakah kamu menginginkan kami meninggalkan sembahan-sembahan yang banyak itu dan menyembah hanya kepada Tuhan yang esa? Ucapanmu itu aneh. Jadi ucapan begitu dalam logika Abu Jahal aneh. Nah, kemudian turunlah surat Shad ya. Nanti bisa baca surat Shad ayat 1 sampai 7 yang merekam peristiwa ini, yang merekam dialog ini. Bagaimana orang-orang kafir itu diajak menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, malah mereka menganggap aneh. Nah, meninggalkan sesembahan-sembahan yang banyak menuju menyembah kepada Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca Quran surat Shad ayat 1 sampai 7 yang turun setelah peristiwa ini. Nanti Abu Thalib wafat ya, tapi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di bagian 7, ekspansi dakwah dan Isra Mi'raj. Baik, ibrohnya sebagai penutup, persiapan mentalitas dalam perjuangan dakwah. Kalau kita berjuang dalam kebenaran, harus siap secara mental. Pasti akan menghadapi situasi yang paling sulit, sebagaimana yang dialami oleh Nabi dan kaum muslimin dengan pemboikotan. Ya, jadi kalau saudara-saudara kita di Gaza itu sudah mengalami ini, diboikot. Itu harus siap. Kemudian pentingnya konsolidasi tim pada saat sulit, dan dalam situasi sulit itulah akan terbukti siapa yang tetap dalam keimanan, siapa yang kemudian memilih kembali kepada jalan yang lama. Ini kan di Al-Quran juga dimention ya, waliya'lamallahu alladhina amanu. Nah, jadi ujian yang sulit itu, ini konteks waktu di perang Uhud ya, muslimin kalah itu. Kata Allah, waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah tahu, ya pasti Allah Maha tahu sebetulnya. Ini kalimat dialog saja. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang benar-benar beriman, dan Allah jadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Nah, ini akan terbukti
kebenaran iman, pembelaan terhadap dakwah Nabi, terhadap diri pribadi Nabi itu dalam kondisi sulit. Saya kira kita juga begitu, hari ini bisa membuktikan. Kalau kita sedang jaya, orang merapat semua. Tapi kalau kita sedang jatuh, apakah mereka akan tetap merapat kepada kita? Itulah pembuktiannya. Kemudian kualitas kepemimpinan diuji saat situasi sulit. Jadi pemimpin itu dilihat apakah dia qualified atau tidak dalam situasi sulit. Nah, bagaimana kemudian Abu Thalib mampu menunjukkan kepemimpinannya. Ini juga inspirasi bagi kita. Jadi dalam situasi sulit itulah kepemimpinan diuji. Apakah mampu mengokohkan barisan atau kemudian justru pemimpin itu yang mulai meninggalkan barisannya lebih dulu. Kemudian eskalasi dan koalisi isu kemanusiaan. Persoalan pemboikotan itu bukan semata urusan perbedaan akidah, tapi ini adalah isu kemanusiaan. Karena dalam nalar yang sehat, mau bangsa manapun, pemboikotan bahan makanan itu sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Maka ini bisa kita jadikan isu bersama. Jadi sebetulnya isu Gaza dan lainnya itu kita bisa manfaatkan sebagai isu kemanusiaan, bahwa genosida, kemudian boikot, embargo itu adalah isu-isu kemanusiaan yang nalar manusia manapun yang sehat pasti mengatakan itu adalah sebuah kejahatan, sehingga kita bisa berjuang bersama. Dan terakhir, dalam situasi yang sulit sekalipun, kalau kita konsisten istiqomah dalam kebenaran, yakinlah akan hadir jalan keluar dari kesulitan tersebut. Dalam konteks Nabi dan Muslimin di tahun pemboikotan itu, ternyata kesulitan itu justru jalan keluar dari kesulitan itu, jalannya ya asbabnya justru dari orang-orang yang belum berislam. Hisham bin Amir dan kawan-kawan itu sebetulnya kan belum berislam, walaupun nanti kemudian mereka masuk Islam, tapi pada saat itu mereka belum berislam. Artinya jalan keluar itu mungkin akan hadir dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Maka yakinlah selalu dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan, walaupun kita dalam situasi sulit, pasti akan ada jalan keluar pada masanya. Setelah Allah melihat keteguhan kita, melihat kesabaran kita, melihat kesungguhan kita dalam berjuang. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi atau subuh hari ini di bagian 6 Sirah Nabawiyah pemboikotan total. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian selanjutnya di tahun 10 Bi'sah sampai 13 ya. Dimulai dengan wa Ammul Huzni, wafatnya Abu Thalib, dan kemudian disusul oleh wafatnya Bunda Khadijah, kemudian Isra Miraj dan seterusnya. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf salah dan khilafnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi